Kami sudah melakukan segalanya, Tanaka-sama. Secara medis, otaknya tidak bereaksi. Ini hanya masalah waktu. Bayu Saputra adalah satu dari ribuan pemuda Indonesia yang berangkat ke Jepang melalui program magang, Kenshusei. Dia berasal dari desa kecil di Karanganyar, di lereng Gunung Lawu. Dia bukan sekadar anak petani. Dia adalah cucu dari Eyang Putri, seorang tabib, penyembuh tradisional, legendaris di desanya. Sejak kecil, Bayu telah diajari cara mendengarkan tubuh. Eyang Putri mengajarinya tentang pijat syaraf, pijat refleksi, dan ratusan jenis herbal. Tubuh manusia itu seperti sungai. Bayu, kata eyangnya, penyakit datang ketika ada sumbatan. Dokter modern mencari penyakitnya. Kita mencari sumbatannya. Bayu memiliki tangan emas. Dia bisa merasakan simpul syaraf yang kaku atau aliran darah yang tidak lancar hanya dengan sentuhan. Namun, Bayu memilih jalur modern. Dia mengambil jurusan teknik mesin, berharap bisa bekerja di pabrik besar. Keahliannya sebagai penyembuh adalah rahasia kecilnya, sesuatu yang dianggapnya kuno dan tidak relevan di dunia modern. Tibalah ia di Tanaka Corp, sebuah pabrik robotika canggih di Kawasaki. Dia adalah pekerja yang rajin, pendiam, dan teliti. Di antara deru mesin-mesin presisi, tidak ada yang tahu bahwa pemuda yang mengencangkan baut robot itu memiliki pengetahuan yang lebih tua dari teknologi di sekitarnya. Para seniornya di pabrik memanggilnya si pendiam. Dia menghormati aturan, selalu membungkuk dalam-dalam, dan tidak pernah mengeluh. Dia hanyalah bayangan, sekrup kecil di mesin besar Tanaka Corp. Hidupnya di Jepang berputar di 3 tempat: pabrik, apartemen sempit, apato, dan minimarket, konbini. Dia menabung setiap yen, berharap bisa pulang dan membangun bengkel untuk ayahnya. Kabar itu datang seperti badai di hari yang cerah. Yuki Tanaka, putri tunggal Tuan Tanaka, pingsan saat sedang mendaki di Chichibu. Dia ditemukan oleh pendaki lain, sudah tidak sadarkan diri. Dia dilarikan ke rumah sakit dengan helikopter, tetapi setibanya di sana, dia dinyatakan koma. Seluruh perusahaan gempar. Tuan Tanaka, yang dikenal sebagai Oni, iblis, karena ketegasannya, membatalkan semua rapat. Pabrik yang biasanya beroperasi dengan presisi militer, kini diselimuti awan kelam. Para manajer berjalan dengan cemas, berbisik-bisik di sudut. Yuki adalah segalanya bagi Tuan Tanaka. Setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu, Yuki adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Pria itu membangun kerajaan robotika untuk putrinya, dan kini, kerajaan itu terasa hampa. Para dokter di Rumah Sakit Universitas Tokyo, rumah sakit terbaik di negara itu, dibuat bingung. Tidak ada trauma di kepala. Tidak ada serangan jantung. Tidak ada aneurisma. Tubuhnya sehat, tapi otaknya tertidur dan menolak untuk bangun. Setiap tes kembali dengan hasil negatif. Tim ahli toksikologi, neurologi, dan kardiologi berkumpul, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Ini adalah koma yang tidak dapat dijelaskan secara medis, kata Profesor Kenji Watanabe, kepala tim dokter. Bagi dunia kedokteran Jepang yang presisi, tidak dapat dijelaskan, adalah sebuah kegagalan. Menunjukkan simpati adalah bagian penting dari budaya kerja Jepang. 2 hari setelah Yuki dirawat, para kepala divisi Tanaka Corp dijadwalkan untuk memberikan penghormatan di rumah sakit. Secara mengejutkan, Tuan Tanaka juga mengizinkan perwakilan dari setiap lantai pabrik, termasuk para Kenshusei, untuk datang. Bayu terpilih sebagai salah satu perwakilan dari lantai 3, bersama supervisornya, Suzuki-san. Bayu merasa canggung. Dia belum pernah bertemu Tuan Tanaka secara langsung. Dia hanya melihat fotonya di dinding pabrik. Mereka tiba di sayap VIP rumah sakit. Suasananya begitu sunyi hingga Bayu bisa mendengar derit sepatunya sendiri di lantai marmer. Mereka mengantre, membungkuk dalam-dalam kepada Tuan Tanaka yang duduk kaku di ruang tunggu. Tuan Tanaka hanya mengangguk kecil. Matanya kosong. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Suzuki-san menyampaikan belasungkawa resmi atas nama lantai 3. Lalu mereka bersiap untuk pergi.
Saat itulah Profesor Kenji keluar dari ruang Ichu. Pintu terbuka selama beberapa detik. Dari celah itu, Bayu bisa melihat ke dalam. Dia melihat Yuki terbaring, dikelilingi mesin. Namun, bukan mesin yang menarik perhatian Bayu. Itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat samar, namun sangat familiar. Saat pintu Ichu terbuka, tercium aroma samar. Itu bukan bau antiseptik atau obat-obatan rumah sakit. Itu adalah aroma yang berbeda, sedikit manis namun getir, seperti bunga. Tapi bukan. Itu bau herbal yang sangat spesifik. Bayu membeku. Dia mengenalinya. Itu bau kecubung hutan, datura metel. Eyangnya pernah memperingatkannya. Jangankan dimakan, Bayu, kata eyangnya. Menghirup serbuk sarinya terlalu lama saat bunganya mekar di malam hari, bisa membuatmu tertidur dan tidak pernah bangun. Dia menajamkan indranya. Selain bau itu, dia melihat sesuatu di monitor EEG. Para dokter melihat garis yang nyaris datar. Bayu melihat sesuatu yang mereka lewatkan. Sebuah pola getaran yang sangat halus, mikrotremor, yang berulang setiap 15 detik. Itu bukan otak yang mati. Itu adalah otak yang terjebak. Itu adalah tanda keracunan syaraf, persis seperti yang dideskripsikan eyangnya. Tiba-tiba, Suzuki-san menyenggolnya. Bayu-kun, apa yang kau lakukan? Kita harus pergi. Bayu tersentak. Dia membungkuk lagi ke Tuan Tanaka. Tapi kali ini, tatapannya berbeda. Dia bukan lagi menatap seorang CEO. Dia menatap seorang ayah yang putus asa. Sumimasen, permisi, kata Bayu. Suaranya sedikit gemetar. Sepanjang malam di apartemennya, Bayu tidak bisa tidur. Gambaran Yuki dan aroma kecubung itu menghantuinya. Dia menelepon eyangnya di Indonesia. Meski koneksi buruk, suara eyangnya terdengar jelas. Bayu mendeskripsikan apa yang dia cium dan apa yang dia lihat di monitor. Ah, kata eyangnya, itu racun tidur. Itu tidak membunuh. Itu mengunci jiwa. Aliran darah ke otak terhambat. Tapi bukan karena sumbatan fisik. Racun itu menipu syaraf untuk tidur. Apa bisa disembuhkan, Eyang? Tanya Bayu cemas. Bisa. Tapi sulit. Harus ada yang membuka kunci di simpul syaraf leher dan kaki. Obat modern tidak akan menemukannya. Obat modern mencari musuh. Racun ini bersembunyi seperti teman. Bayu menutup telepon. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi bagaimana? Dia hanyalah seorang kenshusei. Seorang pekerja magang. Di Jepang, hierarki adalah segalanya. Melangkahi supervisor adalah dosa. Menantang dokter profesional? Itu kegilaan. Dia bisa dideportasi. Dia bisa masuk daftar hitam. Dia memandang foto ayah dan ibunya di meja. Mimpinya adalah membahagiakan mereka, bukan mempermalukan mereka. Dia harus diam. Itu adalah hal yang logis untuk dilakukan. Namun, bayangan wajah Tuan Tanaka yang hancur, dan wajah pucat Yuki, kembali muncul. Eyangnya pernah berkata, ilmu yang disimpan saat dibutuhkan adalah ilmu yang mati. Keesokan harinya, Bayu mengambil keputusan. Dia akan mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Dia tidak pergi ke Suzuki-san. Dia tahu supervisornya itu akan langsung melarangnya. Dia harus menemui Tuan Tanaka. Dia menggunakan jam istirahat makan siangnya. Alih-alih pergi ke kantin, dia pergi ke menara kantor pusat. Dia dihentikan di lobi. Maaf, lantai eksekutif hanya untuk tamu terdaftar, kata resepsionis. Saya punya informasi penting untuk Tanaka-sama. Tentang putrinya. Resepsionis itu menatap seragam pabriknya dengan jijik. Tolong jangan buang waktu kami. Kembali bekerja. Bayu menunggu di lobi. Dia menunggu selama 3 jam. Jam istirahatnya sudah lama berakhir. Suzuki-san pasti sudah mencarinya. Dia akan dipecat. Tapi dia tidak peduli. Akhirnya, Tuan Tanaka muncul, berjalan cepat dikelilingi asistennya, hendak kembali ke rumah sakit. Tanaka-sama.
Bayu berlari ke depan, menerobos keamanan, dan membungkuk begitu dalam hingga kepalanya nyaris menyentuh lantai. Dogza, posisi membungkuk paling dalam, tanda permohonan yang putus asa. Para penjaga mencengkeramnya. Beraninya kau? Tunggu, kata Tuan Tanaka. Dia menghentikan pengawalnya. Aku ingat kau. Dari pabrik. Lantai 3. Tanaka sama, kata Bayu. Masih membungkuk, suaranya teredam. Saya tahu apa yang terjadi pada putri Anda. Saya mungkin bisa membantunya. Tuan Tanaka membawanya ke ruang rapat kecil. 5 menit, katanya. Suaranya dingin. Bayu, dengan bahasa Jepang yang terbata-bata dibantu oleh seorang penerjemah darurat, menjelaskan teorinya. Tentang aroma kecubung hutan, tanaman yang mungkin Yuki temui di gunung. Tentang mikrotremor di EEG. Tentang racun yang mengunci syaraf. Tanaka mendengarkan tanpa ekspresi. Dan apa solusimu? Tanya Tanaka. Terapi pijat syaraf, kata Bayu. Di kampung saya, kami menyebutnya totok syaraf. Ini untuk membuka sumbatan yang disebabkan oleh racun itu. Saya harus memijat titik-titik tertentu di kaki, tangan, dan lehernya. Wajah Tuan Tanaka mengeras. Pijat? Suaranya naik. Putriku terbaring di ICU, ditangani oleh dokter terbaik di dunia. Dan kau, seorang pekerja pabrik, menawarkan pijat. Ini bukan pijat biasa, Tuan. Ini. Cukup. Tanaka menggebrak meja. Aku tahu orang Indonesia percaya tahayul. Kau pikir aku akan membiarkanmu menyentuh putriku dengan foto MU itu? Kau dipecat. Ambil barangmu. Pergi dari perusahaanku. Pergi dari negaraku. Bayu terdiam. Dia sudah menduga ini. Dia hanya mengangguk. Dan kau, Tanaka menunjuk penerjemah itu. Pastikan dia tidak pernah bekerja di Jepang lagi. Berita tentang insiden si tukang pijat sampai ke telinga Profesor Kenji di rumah sakit. Dia sangat marah. Berani-beraninya seorang pekerja pabrik asing mengkritik diagnosis timnya. Dia menelepon Tuan Tanaka. Tanaka sama. Saya dengar ada insiden. Ini adalah penghinaan terhadap profesi kami. Kami menggunakan sains mutakhir. Omong kosong tentang racun tidur dan pijat syaraf itu berbahaya. Tuan Tanaka meyakinkannya. Orang itu sudah diurus. Sensei. Dia akan dideportasi besok. Bagus, kata Profesor Kenji. Sekarang, mari kita kembali ke kenyataan. EEG Yuki-san semakin memburuk. Kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Saya sarankan kita mulai membahas donor organ. Pembicaraan itu menghancurkan sisa-sisa harapan Tuan Tanaka. Sementara itu, Bayu kembali ke apartemennya. Hunter. Dia menelepon orang tuanya, mengatakan dia akan segera pulang. Dia gagal. Dia tidak hanya dipecat. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia mengemasi tasnya. Di bagian paling bawah, dia menemukan kantong bludru kecil berisi minyak herbal peninggalan eyangnya. Dia mencium aroma kayu putih dan cengkeh. Aroma rumah. Dia gagal. Di rumah sakit, kondisi Yuki memburuk dengan cepat. Monitor yang tadinya stabil kini berbunyi kacau. Detak jantungnya melemah. Tekanan darahnya anjlok. Para perawat berlarian. Dia mengalami bradicardia, teriak seorang perawat. Profesor Kenji dan timnya melakukan segala yang mereka bisa. Mereka memberinya atropine, melakukan kejut jantung, tapi responsnya minimal. Tubuh Yuki menyerah. Kita akan kehilangannya, kata Kenji. Wajahnya pucat. Di luar ruang ICU, Tuan Tanaka merosot ke lantai. Pria sekuat baja itu menangis seperti anak kecil. Semua teknologinya, semua uangnya, semua kekuasaannya, tidak ada artinya. Tiba-tiba, kata-kata Bayu terngiang di kepalanya. Bukan otak yang mati, otak yang terjebak. Bagaimana jika di antara 1000 kebohongan, ada satu kebenaran? Apa ruginya sekarang? Pukul 2.30 pagi. Telepon Bayu berdering. Dia terbangun. Nomor tidak dikenal. Moshi-moshi.
Bayu-san. Suara itu serak. Itu Tuan Tanaka. Bayu langsung duduk tegak. Profesor Kenji memberitahu saya, dia hanya punya waktu beberapa jam lagi. Mereka sudah menyerah. Ada jeda panjang. Apa yang kau butuhkan? Bayu tertegun. Tuan. Aku tidak peduli lagi dengan deportasi. Aku tidak peduli dengan sains. Datanglah ke rumah sakit. Aku akan mengirim mobil. Tapi Tuan, para dokter. Aku akan mengurus para dokter, teriak Tanaka. Suaranya pecah. Selamatkan dia, Bayu-san. Kumohon, selamatkan putriku. Sambungan terputus. 15 menit kemudian, sebuah sedan Lexus hitam berhenti di depan apartemen Bayu. Bayu tiba di Ichu seperti badai senyap. Dia hanya membawa tas ransel kecilnya. Tuan Tanaka menunggunya di lobi. Wajahnya adalah topeng keputusasaan. Ketika mereka tiba di Ichu, Profesor Kenji dan 2 perawat menghalangi jalan. Tanaka-sama, Anda tidak bisa melakukan ini. Ini barbar. Membiarkan orang yang tidak terlatih ini menyentuh pasien Ichu? Ini bisa membunuhnya. Dia sudah sekarat, Sensei. Balas Tanaka. Sains MU telah gagal. Beri dia 1 jam. Tidak. Aku tidak akan mengizinkan ini di rumah sakitku. Bayu melangkah maju. Profesor, katanya dalam bahasa Jepang yang tenang. Saya melihat riwayat perjalanannya. Dia mendaki Gunung Mitsumine. Benar. Kenji terkejut. Ya, bagaimana kau tahu? Di gunung itu, kata Bayu, tumbuh asagao iblis, iblis pagi. Bunga ungu. Orang barat menyebutnya datura. Serbuk sarinya, jika terhirup, menyebabkan kelumpuhan syaraf pusat yang meniru kematian otak. Anda mencarinya di darah. Tapi racun ini ada di cairan spinal. Profesor Kenji tertegun. Dia tahu bunga itu. Itu sangat beracun. Tapi mungkinkah? 1 jam, ulang Tuan Tanaka. Suaranya tidak lagi memohon. Atau aku akan memindahkan putriku dan seluruh donasi sayap rumah sakit ini. Profesor Kenji gemetar karena marah. Tetapi dia minggir. Lakukan. Tapi aku akan menonton. 1 kesalahan, dan aku akan memanggil keamanan. Bayu masuk ke ruangan. Dia mengabaikan mesin-mesin yang berbunyi. Dia mengabaikan Profesor Kenji yang mengawasinya seperti elang. Dia mengabaikan Tuan Tanaka yang gemetar di sudut. Dia membuka tasnya. Dia tidak mengeluarkan jimat. Dia mengeluarkan sebotol kecil minyak kayu putih dan minyak cengkeh. Dia mencampurkannya di telapak tangannya. Aroma tajam dan hangat itu langsung memenuhi ruangan, mengalahkan bau antiseptik. Dia tidak langsung menyentuh Yuki. Dia berdiri di samping ranjang, memejamkan mata, dan berdoa. Dia berdoa dalam bahasa Jawa, meminta izin kepada Yang Maha Kuasa dan kepada jiwa gadis itu. Lalu, dia membuka matanya. Tatapannya tajam. Dia mulai bekerja. Dia tidak menyentuh kepala Yuki. Dia menyibakkan selimut dan mulai dari kaki. Profesor Kenji hampir berteriak. Apa yang dia lakukan pada kakinya? Masalahnya ada di otak. Bayu mengabaikannya. Dia menekan ibu jarinya jauh ke dalam telapak kaki Yuki. Menekan, memutar, dan menahan. Ini adalah simpul syaraf utama yang terhubung ke tulang belakang. Tangan Bayu bergerak cepat dan presisi. Dia bukan memijat. Dia seperti memainkan alat musik. Dia menekan titik-titik di antara jari-jari kaki, di pergelangan kaki, lalu naik ke betis. Tiba-tiba, monitor EEG berkedip. Itu hanya artefak, kata Kenji cepat. Getaran dari pijatannya. Bayu terus bekerja. Keringat mulai membasahi dahinya. Dia sedang bertarung. Dia bisa merasakan sumbatan itu. Rasanya dingin dan kaku di bawah kulit Yuki. Dia beralih ke tangan. Dia menekan titik di antara ibu jari dan telunjuk. Titik Hegu. Titik pereda nyeri utama. Dia menekan dengan seluruh kekuatannya. Yuki masih diam. Tidak ada gunanya. Desis Profesor Kenji.
Bayu tidak goyah. Dia beralih ke tangan satunya. Dia tahu racun itu licik. Dia harus membukanya dalam urutan yang benar. Kaki, tangan, baru kemudian leher. Dia bekerja selama 30 menit tanpa henti. Tuan Tanaka bahkan tidak berani bernapas. Monitor detak jantung masih lemah. Piip, piip. Tekanan darahnya masih turun, kata perawat cemas. Kita harus. Diam, kata Tuan Tanaka. Sekarang, momen paling berbahaya. Bayu beralih ke kepala Yuki. Profesor Kenji melangkah maju. Hati-hati, ada selang di sana. Bayu dengan lembut memiringkan kepala Yuki. Dia tahu persis di mana letak kunci itu. 2 titik di dasar tengkorak. Tempat tulang belakang bertemu dengan otak. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dia menempelkan kedua ibu jarinya di titik itu. Ini adalah pusat kendali syaraf otonom. Dia menekan. Itu dia. Rasanya seperti menyentuh kelereng es yang tertanam di otot. Itu adalah pusat, sumbatan, yang diperingatkan eyangnya. Dia menekan lebih keras, memutar jarinya, menyalurkan semua energinya. Hentikan, teriak Kenji. Monitornya. Monitor EEG yang tadinya nyaris datar, tiba-tiba melonjak. Bukan lonjakan kejang. Itu adalah lonjakan aktivitas yang teratur. Alpha wave, gelombang orang yang tidur, bukan koma. Piip, piip, piip. Monitor detak jantung tiba-tiba berubah irama. Lebih cepat, lebih kuat. Tekanan darah naik. Teriak perawat. 170. 110-75. Stabil. Wajah Profesor Kenji pucat pasi. Dia menatap monitor. Lalu ke Bayu. Mustahil. Bayu belum selesai. Dia terus menekan titik di leher itu. Bayu menekan untuk terakhir kalinya. Dengan sisa tenaganya. Geghaha. Yuki mengerang. Bukan erangan mesin. Itu erangan manusia. Tuan Tanaka terhuyung ke depan. Yuki. Yuki. Mata Yuki masih terpejam, tapi alisnya berkerut. Dia tampak kesakitan, tapi dia merasakan sesuatu. Dia kembali, bisik Bayu. Dia menarik tangannya. Dia kelelahan, hampir pingsan. Bayu mundur, memberikan tempat bagi Tuan Tanaka. Yuki Musume, putriku. Tuan Tanaka mengelus pipi putrinya. Kelopak mata Yuki bergetar. Perlahan, sangat perlahan, mata itu terbuka. Matanya kabur. Bingung. Dia melihat mesin. Lalu ayahnya. Otosan? Ayah. Suaranya serak. Nyaris tak terdengar. Otosan, aku di mana? Aku bermimpi aneh. Tuan Tanaka tidak bisa berbicara. Pria yang memimpin ribuan karyawan itu hanya bisa menangis. Dia ambruk di samping tempat tidur, memegang tangan putrinya. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku di sini, Yuki. Aku di sini. Profesor Kenji berdiri membatu. Dia menyaksikan sesuatu yang tidak ada di buku kedokteran manapun. Dia melihat keajaiban. Perawat di belakangnya menutup mulut, menangis dalam diam. Di tengah semua kehebohan emosional itu, Bayu diam-diam berjalan ke wastafel. Dia mencuci tangannya. Saat Tuan Tanaka akhirnya mengangkat kepalanya, air mata masih membasahi wajahnya. Dia mencari Bayu. Bayu-san. Bayu-san. Ruangan itu kosong. Bayu sudah pergi. Tuan Tanaka berlari keluar. Di mana Kenshusei tadi? Tanyanya pada perawat di meja. Dia hanya bilang, tugas saya sudah selesai. Lalu dia pergi. Kata perawat itu, masih bingung. Tuan Tanaka ingin mengejarnya. Tapi Profesor Kenji menghentikannya. Tanaka-sama, putri Anda. Dia membutuhkan Anda. Biarkan kami memeriksanya. Pagi itu, Rumah Sakit Universitas Tokyo gempar. Seorang pasien yang dinyatakan mati otak secara medis terbangun setelah disentuh oleh seorang penyembuh dari Indonesia. 3 hari kemudian, Yuki sudah bisa duduk.
Dia menceritakan bahwa saat mendaki, dia berhenti untuk mengambil foto bunga ungu yang indah. Dia menciumnya dalam-dalam. Setelah itu, dia merasa pusing, dan semuanya menjadi gelap. Tes cairan spinal yang diperintahkan Profesor Kenji setelah kejadian itu, tes yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, kembali positif. Ada jejak skopolamin dan atropin dosis tinggi, racun yang ditemukan dalam tanaman datura. Profesor Kenji memimpin rapat dewan rumah sakit. Kita salah, katanya. Kita terlalu fokus pada data otak. Kita lupa pada penyebabnya. Kita gagal mendiagnosis keracunan. Tapi bagaimana dengan pijat itu? Tanya dokter lain. Saya tidak tahu. Aku Kenji. Tapi teori saya adalah, racun itu menyebabkan vasospasme, penyempitan pembuluh darah, parah di batang otak, pijatan atau apapun itu. Entah bagaimana merangsang sistem syaraf parasimpatis dan melepaskan kejang itu. Dia tidak menyembuhkannya. Dia merebot tubuhnya. Itu adalah penjelasan paling logis yang bisa mereka terima. Tuan Tanaka kembali ke pabriknya. Dia langsung menuju lantai 3. Di mana Bayu Saputra? Suzuki-san membungkuk ketakutan. Dia tidak masuk kerja, Tuan. Sejak hari itu, kami pikir Tuan memecatnya. Tuan Tanaka meninju dinding. Cari dia. Periksa apartemennya. Bandara. Jangan biarkan dia meninggalkan negara ini. Para eksekutif Tanaka Corp dikerahkan, bukan untuk mencari kesepakatan bisnis, tapi untuk mencari satu TKI magang. Mereka menemukannya di Bandara Narita, sedang mengantre untuk penerbangan pulang ke Jakarta. Dia menggunakan uang terakhirnya untuk tiket itu. Tuan Tanaka berlari menembus terminal, pemandangan yang membuat semua orang kaget. Dia melihat Bayu, yang sedang menyerahkan paspornya. Bayu-san. Bayu berbalik, terkejut. Tuan Tanaka berlari ke arahnya. Para penumpang lain menatap bingung. Di depan counter check-in, CEO Tanaka Corp itu membungkuk. Bukan membungkuk 45 derajat. Dia membungkuk 90 derajat. Punggungnya lurus. Tanda penghormatan tertinggi. Jangan pergi, kata Tuan Tanaka. Suaranya bergetar. Tanaka-sama, saya sudah dipecat, kata Bayu pelan. Aku menariknya, kata Tanaka. Apa yang kau inginkan? Uang? Sebuah rumah? Sebutkan. Aku akan membayarmu berapapun. Bayu menggelengkan kepala. Saya tidak mau uang Anda, Tuan. Bayu menatap Tuan Tanaka. Saya hanya ingin satu hal. Apa saja? Supervisor saya, Suzuki-san, kata Bayu. Dia orang baik. Jangan salahkan dia karena saya bolos kerja hari itu. Itu salah saya. Tuan Tanaka tertegun. Pria ini menyelamatkan putrinya. Dan yang dia minta hanyalah jaminan kerja untuk supervisornya. Bayu-san, kata Tuan Tanaka. Kau tidak hanya menyelamatkan Yuki. Kau menyelamatkan aku. Kau mengajari aku sesuatu yang telah dilupakan oleh negara ini. Bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada teknologi. Bukan saya yang menyembuhkan, kata Bayu. Saya hanya membantu membuka sumbatan. Tuhan yang menyembuhkan. Tuan Tanaka tersenyum. Dia menepuk bahu Bayu. Ayo pulang, nak. Tapi bukan ke apartemenmu. Kau akan tinggal di rumahku. Yuki ingin berterima kasih padamu. Kisah Bayu tidak pernah dimuat di koran. Budaya Jepang menghargai privasi, dan Tuan Tanaka tidak ingin sensasi. Tapi di dalam Tanaka Corp, segalanya berubah. Bayu tidak kembali ke pabrik. Tuan Tanaka memberinya tawaran yang mengejutkan. Aku ingin kau tetap di Jepang, katanya. Bukan sebagai Kenshusei, sebagai konsultan. Tanaka Corp membuka divisi baru, divisi kesejahteraan holistik. Mereka mulai meneliti pengobatan tradisional, didanai penuh oleh perusahaan. Bayu diminta mengepalainya, sambil menyelesaikan studinya di universitas terbaik di Tokyo, dibiayai penuh oleh Tanaka. Bayu akhirnya membawa eyang putrinya ke Jepang. Para dokter di RS Universitas Tokyo, termasuk Profesor Kenji,
Duduk dan mendengarkan wanita tua dari Lau itu menjelaskan teorinya tentang aliran sungai dalam tubuh. TKI magang yang datang untuk mengencangkan baut akhirnya mengubah cara pandang sebuah raksasa teknologi. Dia membuktikan bahwa pengetahuan tertua terkadang adalah teknologi tercanggih, dan tangan emas dari Indonesia bisa lebih kuat daripada mesin paling presisi di Jepang.